Al-Quran dan amal ibadah. Apa yang telah diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Ibadah mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi para pewakaf. Insya Allah kami ucapkan terima kasih sekali lagi, insya Allah, dan menjadikan asbab hidayah untuk kami semuanya, dan cara penghafal Quran menjadikan contoh-contoh bagi anak-anak yang lain yang ada di luar sana, insya Allah. Ini santri putri, dan setelah ini insya Allah saya akan ke santri putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya lagi berada di mobil dalam rangka silaturahim ke salah satu pondok pesantren di Balikpapan, sekaligus berbagi kemudian mendistribusikan Al-Quran wakaf. Saya bersama dengan Pak Jamal. Pak Jamal, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah beliau siap ya mengantar Al-Quran ini dengan mobilnya ini. Jadi insya Allah nanti semuanya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Al-Quran yang telah terkumpul sebanyak 60 dari beberapa elemen, ada yang dari guru-guru agama SMP se-Balikpapan ya, dan juga ada beberapa guru di luar dari Mahfal Pendidikan Agama Islam ya, meliputi dari SMP 12 ya. Ini SMP 12 terbanyak ini, kemudian ada dari SMP 9, ada dari SMP 22, SMP 18, SMP 7, dan juga ada dari SMP 1 ya. Juga ada dari pegawai Pertamina ya. Kemudian juga ada teman ya, Brimob di Makassar, kemudian ada tetangga. Alhamdulillah kami sebagai admin daripada YouTube Dakwah Channel yang mengkoordinir pengumpulan kemudian pendistribusian Al-Quran wakaf ini. Dan sekarang saya sudah menuju tempat pondok pesantren Darul Ibadah. Ya, jadi kita sekarang menuju pondok pesantren Darul Ibadah. Sekarang kita lagi di lampu merah Perumnas ya, kilo 3. Jadi pondok pesantren Darul Ibadah ini nanti kita kalau dari Jalan Soekarno-Hatta belok kanan ya, belok kanan arah Perumnas, Jalan Awe Syahrani, atau kalau dari Rapak pas di lampu merah belok kiri. Alhamdulillah saya sudah sampai di pondok pesantren Darul Ibadah ya. Ini pondok pesantren Darul Ibadah. Pondok pesantren Darul Ibadah ini ada putra dan putri. Berikan kepada kami kan selaku dari pondok pesantren Darul Ibadah, mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khair untuk para pewakaf Al-Quran dan amal ibadah. Apa yang telah diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Ibadah mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi para pewakaf. Insya Allah kami ucapkan terima kasih sekali lagi, insya Allah, dan menjadikan asbab hidayah untuk kami semuanya, dan cara penghafal Quran menjadikan contoh-contoh bagi anak-anak yang lain yang ada di luar sana, insya Allah.
Alhamdulillah para santri kita ya Pondok Pesantren Darul Ibadah khusus untuk putri sudah menerima Al-Quran wakaf dari kami ya yang dititipkan oleh para pewakaf. Ini para santri kita. Dan kepada para bapak dan ibu orang tua santri, berbahagialah bapak ibu semuanya karena bapak ibu memilih jalan yang benar, ya berada di jalan yang benar, memondokkan atau memasukkan anak-anak ibu dan di pondok pesantren ya. Karena ternyata di pondok pesantren ini luar biasa ya, anak-anak kita ini akan menghafal Al-Quran, dan setelah menghafal Al-Quran mereka nanti akan menjadi orang-orang yang senantiasa menyebabkan bapak dan ibunya masuk surga. Bahkan anak-anak inilah yang akan nantinya memakaikan mahkota kepada bapak dan ibunya. Jadi berbahagialah bapak ibu yang memilih jalan yang benar ini, memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Masya Allah, barak. Ini yang di bawah yang putra sudah ada 3 mau bro, sudah 30 juz. Alhamdulillah teman anak saya 2 sudah selesai, sudah teman kemarin sudah selesai 30 juz, tapi baru bro ini. Masya Allah. Kemarin di Jawa yang kakaknya ini sudah tidak ada, karena kemarin yang kami ada inisiatif untuk mendirikan pondok itu karena putri kami yang pertama itu yang sudah dipanggil Allah. Ya, dipanggil Allah 3 tahun yang lalu, dan beliau alhamdulillah belajar di zaman selama hampir 6 tahun beliau. Alhamdulillah jadinya alhamdulillah juga pondok ini sudah Allah yang beri nama Habib Umar dari Yaman, Pondok Darul Ibadah. Ya mudah-mudahan ini sebagai penerus generasi daripada Rasulullah SAW untuk para penghafal Quran yang bisa memberikan syafaat. Insya Allah kalau penghafal Quran yang hafiz Quran itu bisa menyelamatkan 10 ahli keluarga. Dan insya Allah mudah-mudahan kali ini para bisa menyelamatkan para orang-orang tua mereka yang dan tadi dikatakan bisa memakan mahkota orang tuanya, yang nanti insya Allah di masa dia akan mencari orang tuanya yang berlari-lari mencari orang tuanya untuk memakan mahkota di masyarakat. Insya Allah akhiratnya mudah-mudahan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dan berikan 10 syafaat kepada ahli keluarganya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan bisa ini juga sebagai contoh ya. Mungkin sekarang sudah banyak pondok-pondok pesantren, tapi kami ini baru memulai untuk untuk mendidik anak-anak ini yang istilahnya yang masih yang ibu-ibunya belum begitu paham tentang Al-Quran. Makanya mereka menitipkan anaknya di pondok kami. Mudah-mudahan pondok kami berjalan terus istiqomah nanti sampai yaumil kiamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Darul Ibadah dalam rangka mendistribusikan Al-Quran wakaf sekaligus berbagi ala kadarnya kepada para santri. Mereka ini adalah para penghafal Al-Quran ya. Kemarin saya dapat info bahwa beberapa dari santri ini sudah ada yang khatam 30 juz ya, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, bahkan ada yang 20, dan lebih dari itu bahkan ada yang sudah khatam 30 juz. Ini santri putri, dan setelah ini insyaallah saya akan ke santri putra. Mulai dari Kalbar sampai Kaltara, lalu kemudian ke Jawa Timur, ke Jawa Timur. 4 bulan ya? Aduh, enggak, ini 40 hari karena beliau sekarang Allah kasih amanah suro, jadinya beliau ada jumlahnya, ada kemudian ada pertemuan kan di beberapa kota. Jadinya beliau ya 40 hari mulai tanggal 1 sampai Desember. Ya alhamdulillah Al-Quran wakaf sudah kita distribusikan ke Pondok Pesantren Darul Ibadah, Pondok Pesantren Putra dan Putri. Ya, saya tetap bersama dengan Pak Jamal. Pak Jamal ini Ketua MGMP PAI SMP Balikpapan.